Shalom adik-adik. Apa kabarnya adik-adik hari ini? Pastinya apa Kak? Luar biasa. Coba Kak gerakannya gimana? Yang dahsyat, hebat, yeay. Luar biasa. Coba Kak sekali lagi Kak. Apa kabarnya adik-adik hari ini? Dahsyat, hebat, yeay. Luar biasa. Bisa ya adik-adik ya, meskipun adik-adik di rumah aja Kak, tapi adik-adik harus tetap apa Kak? Semangat. Adik-adik harus tetap apa Kak? Ceria. Dan pastinya adik-adik harus tetap sungguh-sungguh. Amin. Adik-adik sebelumnya kita mau olahraga dulu nih adik-adik. Coba semuanya sikapnya seperti orang jalan di tempat. Coba semua jalan di tempat Kak. Jalan di tempat Kak. Oke, udah semuanya coba. Kayaknya masih ada yang belum siap. Coba. Semuanya Kak. Bareng-bareng ya nyanyi sama kita di sini. Jalan serta Yesus, jalan sertanya setiap hari. Jalan serta Yesus, serta Yesus selamanya. Lagi-lagi. Jalan serta Yesus, jalan sertanya setiap hari. Lagi. Jalan serta Yesus, serta Yesus selamanya. Ke sebelah sana. Jalan dalam suka, jalan dalam duka, jalan pergi setiap hari. Jalan serta Yesus, serta Yesus selamanya. Serta Yesus, serta Yesus selamanya. Serta Yesus selamanya. Kasih tepuk tangan yang meriah buat Tuhan Yesus adik-adik. Adik-adik masih tetap kita dalam keadaan yang sungguh-sungguh, kita mau masuk dalam hadirat Tuhan. Kita sama-sama berdoa yuk. Bapak yang baik, terima kasih Tuhan untuk hari ini kami mengucap syukur Tuhan beri setiap kami kesempatan untuk kami sama-sama beribadah Tuhan. Urapi setiap kami, berkati setiap kami Tuhan. Kami saat ini beribadah, kami mau Tuhan dengan sungguh-sungguh, dengan segenap hati kami. Terima kasih Tuhan Yesus, terima kasih Kau yang bertahta Tuhan di atas pujian penyembahan yang kami naikkan. Terima kasih Tuhan Yesus, terima kasih. Yuk sama-sama adik-adik, kita mau nyanyiin lagu ini dari awal dengan sungguh-sungguh. Tuhan aku rindu, bilang sama Tuhan, Tuhan kami siap. Tuhan aku siap, penuhi setiap kami Tuhan. Penuhi aku dengan roh-Mu.
sungguh-sungguh lagi adik-adik. Penuhi aku dengan roh-Mu, ku rindu lawatan-Mu. Sambil angkat kedua tangannya yuk adik-adik. Ku rindukan Kau hadir di sini saat ini, Tuhan kami rindukan. Ku rindukan Roh-Mu mengurapi saat ini, Yesus. Sambil angkat kedua tangannya tinggi-tinggi buat Tuhan. Ku rindukan Kau hadir di sini saat ini, Tuhan. Setiap kali rindu Tuhan. Ku rindukan Roh-Mu mengurapi saat ini, Yesus. Lebih lembut lagi nyanyiin lagu ini buat Tuhan Yesus. Ku rindukan Kau hadir di sini saat ini, Tuhan. Bilang sama Tuhan, kami rindu Tuhan. Ku rindukan Roh-Mu mengurapi saat ini, Yesus. Lebih sungguh-sungguh lagi yuk adik-adik, katakan ku rindukan. Ku rindukan Kau hadir di sini saat ini, Tuhan. Ku rindukan Roh-Mu mengurapi saat ini, Yesus. Ku rindukan. Ku rindukan Kau hadir di sini saat ini, Tuhan. Bilang sama Tuhan, yuk katakan kami rindu Tuhan. Ku rindukan Roh-Mu mengurapi saat ini, Yesus. Saat ini, Yesus. Saat ini, Yesus. Sekali lagi katakan saat ini. Saat ini, Yesus. Kasih tepuk tangan yang meriah buat Tuhan Yesus yuk. Terima kasih Tuhan, Engkau sungguh baik. Kau yang layak, Kau yang layak Tuhan. Kami mau sembah Kau, urapi kami Tuhan, pakai setiap kami jadi Allahmu. Terima kasih Tuhan, Engkau sungguh baik. Haleluya. Terus sembah Tuhan dengan hati yang sungguh-sungguh, gak ada yang main-main. Semuanya sungguh-sungguh. Meskipun adik-adik di rumah aja, adik-adik harus lebih sungguh-sungguh. Adik-adik harus tetap sungguh-sungguh sembah Tuhan. Adik-adik bilang apa yang adik-adik mau bilang sama Tuhan. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Kami bersyukur Yesus. Terima kasih.
Yesus yuk. Hiaralaba karalaba iralaba 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 sembah Tuhan. Hiaralaba karalaba iralaba 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 iralaba. Kami sembah Kau Tuhan, kami sembah Kau Tuhan. Kau yang layak, Kau yang layak. Haleluya. Haleluya. Terima kasih Tuhan, Engkau sungguh baik. Kami mau agungkan, kami mau tinggikan. Kau Allah yang luar biasa. Terima kasih Tuhan. Yuk adik-adik angkat kedua tangannya tinggi-tinggi buat Tuhan Yesus. Angkat kedua tangannya tinggi-tinggi buat Tuhan Yesus. Tinggi-tinggi buat Tuhan. Angkat kedua tangannya. Oh, praise the name of the Lord our God. Oh, praise His name forevermore. For endless day we will sing your praise, oh Lord, our God. Oh, praise the name, oh praise the name of the Lord our God. Oh, praise His name forevermore. For endless day we will sing your praise, oh Lord, our God. Adik-adik sendiri katakan oh praise the name, oh praise. We will sing your praise, oh Lord, our God. Sekali lagi yuk adik-adik katakan oh praise the name, oh praise the name of the Lord our God. Praise His name forevermore. For endless day we will sing your praise, oh Lord, our God, oh Lord, our God. Sekali lagi katakan oh Lord, our God. Kasih tepuk tangan yang meriah buat Tuhan Yesus ya adik-adik. Bapak yang baik, terima kasih Tuhan buat hari ini kami mengucap syukur Tuhan, dan sebentar Tuhan kami akan memuji menyembah Engkau lebih lagi Tuhan, biar Engkau yang bertahta di atas pujian penyembahan yang kami naikkan. Terima kasih Tuhan Yesus, terima kasih Tuhan masih berikan setiap kami kesehatan, Tuhan masih berkati setiap kami, Tuhan berkati mama papa kami. Terima kasih Tuhan Yesus, terima kasih. Di dalam nama-Mu kami berdoa dan terus mengucap syukur. Sama-sama kita katakan amin. Adik-adik kasih tepuk tangannya yang meriah buat Tuhan Yesus yuk. Adik-adik masih semangat buat memuji Tuhan? Masih. Amin. Yang masih semangat buat memuji Tuhan? Adik siap? Yang masih semangat buat memuji Tuhan, adik-adik bisa kasih tepuk tangan yang terbaik buat Tuhan Yesus yuk. Sama-sama kita bilang musik ya Kak. Musik.
Tunjuk temennya ya. Katakan kau. Kau sahabatku. Kau saudaraku. Tiada yang dapat memisahkan kita. Katakan oh. Kau sahabatku. Kau saudaraku. Tiada yang dapat memisahkan kita. Tiada yang dapat memisahkan kita. Sekali lagi katakan tiada yang dapat memisahkan kita. Kasih tepuk tangannya yang meriah buat Tuhan Yesus. Adik-adik masih semangat buat memuji Tuhan? Amin. Yang bilang Tuhan Yesus baik, kasih kedua jempolnya. Sama-sama bilang Tuhan Yesus baik ya. Di hitungan ketiga ya. 1, 2, 3. Tuhan Yesus baik. Kasih tepuk tangannya buat Tuhan Yesus. Tiada berkesudahan kasih setiamu Tuhan, selalu baru rahmat-Mu bagiku. Ikutin gerakan kakak ya. Hari berganti hari, tetap kulihat kasih-Mu, tetap kulihat kasih-Mu, tak pernah berakhir, tak pernah berakhir di hidupku. Dari awal Kak, tiada berkesudahan kasih setianya Tuhan, kasih setiamu Tuhan, selalu baru rahmat-Mu bagiku. Ikutin gerakan kakak. Hari berganti hari, tetap kulihat kasih-Mu, tak pernah berakhir, tak pernah berakhir di hidupku. Kedua jempolnya ya. Tuhan Yesus baik, sungguh amat baik, untuk selama-lamanya. Tuhan Yesus baik. Lagi Kak, Tuhan Yesus baik. Tuhan Yesus baik, sungguh amat baik, untuk selama-lamanya. Tuhan Yesus baik. Sambil ikutin gerakan kakak. Tuhan Yesus baik, sungguh amat baik, untuk selama-lamanya. Tuhan Yesus baik. Sekali lagi sambil tepuk tangan. Tuhan Yesus baik, sungguh amat baik, untuk selama-lamanya. Tuhan Yesus baik. Sungguh amat baik, sungguh amat baik, untuk selama-lamanya. Tuhan Yesus baik. Dari selama-lamanya, dari selama-lamanya, sampai selama-lamanya. Sekali lagi untuk selama-lamanya. Adik-adik kasih kedua jempolnya buat Tuhan Yesus yuk. Sama-sama bilang bareng kakak. Tuhan Yesus baik ya. 1, 2, 3. Tuhan Yesus baik. Oke, adik-adik sekarang kita mau sama-sama siapkan hati kita buat mendengarkan firman Tuhan. Adik-adik sungguh-sungguh
Bapak yang baik, terima kasih Tuhan buat hari ini kami mau ucap syukur Tuhan urapi setiap kami biarlah firman-Mu yang ditaburkan hari ini jatuh di tanah hati kami yang baik dan firman-Mu Tuhan berakar, bertumbuh, bahkan berbuah lebat Tuhan. Terima kasih Tuhan Yesus, terima kasih setiap kami Tuhan. Yuk lebih sungguh-sungguh lagi kita mau nyanyiin lagu ini buat Tuhan Yesus. Katakan firman-Mu. Firman-Mu pelita bagi kakiku, terang bagi jalanku. Katakan firman-Mu. Firman-Mu pelita bagi kakiku, terang bagi jalanku di waktuku bimbang dan hilang jalanku, tetaplah Kau di sisiku. Dan takkan ku takut asal Kau di dekatku, besertaku selamanya. Firman-Mu pelita bagi kakiku, terang bagi jalanku. Firman-Mu, firman-Mu pelita bagi kakiku, terang bagi jalanku di waktuku
syukur. Haleluya. Sekarang kakak minta adik-adik semuanya lipat tangannya, tutup matanya. Kita mau bersatu dalam doa sebelum kita mendengarkan firman. Tuhan Yesus yang baik, kami mengucap syukur Tuhan untuk hari ini. Kami boleh kembali datang di hadirat-Mu Tuhan untuk memuji dan menyembah Engkau Tuhan. Sebentar kami akan mendengarkan kebenaran firman Tuhan. Biar kiranya Engkau yang memberkati firman yang akan dibagikan Tuhan. Biar kiranya adik-adik Tuhan boleh mengerti, adik-adik boleh belajar akan kebenaran firman Tuhan. Engkau yang memberkati hamba-Mu Tuhan, Engkau yang urapi hamba-Mu Tuhan. Biar setiap kami boleh layak untuk masuk dalam hadirat Engkau. Biar firman yang dibagikan ini boleh tertanam dalam hati kami dan setiap kami boleh menjadi pelaku firman Tuhan yang setia. Terima kasih Tuhan, kami mengucap syukur hanya di dalam nama-Mu yang kudus kami berdoa. Setiap kita yang siap untuk mendengarkan firman Tuhan sama-sama katakan amin. Oke, sekarang kakak sapa dulu ya adik-adik yang ada di rumah. Shalom adik-adik. Kurang semangat. Sekali lagi ya, kakak sapa harus dengan suara yang keras. Kalau perlu mama papanya yang ada di samping sampai samping. Kenapa? Karena kita semua saat ini sedang bersuka cita dalam hadirat Tuhan. Kakak panggil sekali lagi ya. Shalom adik-adik. Oke, kalau begitu semuanya udah siap ya untuk dengerin firman Tuhan. Sekarang kakak mau menyampaikan kebenaran firman Tuhan. Adik bisa baca nanti di kitab Yohanes 4 ayat 1 sampai 2. Nah, hari ini kakak mau sampaikan firman Tuhan tentang salah seorang perempuan yang ada di Samaria. Ada yang udah pernah dengar ceritanya belum? Oke, kalau belum ada yang tahu, hari ini ayo kita belajar sama-sama ya. Kenapa kita mau belajar dari seorang perempuan yang ada di Samaria ini sih Kak? Nah, yuk kita sama-sama belajar ya. Jadi, nih kakak punya gambar, tapi mana ya gambarnya? Coba kita lihat nih, gambar yang ada di bawah kakak ini. Kira-kira ini gambar apa? Coba ya, 1, 2, 3, ini dia. Jadi ini adalah gambar Tuhan Yesus. Iya benar, ini adalah gambar Tuhan Yesus. Jadi pada saat itu Tuhan Yesus sedang dalam perjalanan untuk kembali ke kota Galilea. Nah, tapi pada saat dalam perjalanan Tuhan Yesus itu merasa lelah dan dia ada di kota Sikar di dekat kota Samaria. Karena Tuhan Yesus ini udah melakukan perjalanan yang jauh dan Tuhan Yesus merasa capek. Siapa yang di sini coba kakak tanya pernah jalan lebih dari 1 jam dan itu siang-siang waktu matahari itu lagi terik banget, lagi panas banget. Siapa yang pernah? Nah, itu yang Tuhan Yesus alami. Jadi pada saat itu Tuhan Yesus lagi jalan di kota Sikar ini dan dia merasa lelah. Akhirnya dia memutuskan untuk beristirahat sebentar. Dia akhirnya duduk pada saat itu sekitar pukul 12. Nah, kalau lagi pukul 12 siang, biasanya nih yang adik-adik lihat di rumah gimana sih? Pasti matahari lagi tinggi banget kan, lagi panas banget. Tuhan Yesus ini duduk di pinggir sebuah sumur. Iya, siapa yang pernah lihat sumur? Nah, sumur ini Tuhan Yesus beranggapan bahwa Tuhan Yesus itu mau minum karena Tuhan Yesus sudah merasa haus. Sampai akhirnya tiba-tiba, nih coba nih ya, coba kita lihat di gambar selanjutnya. 1, 2, 3. Nah, waktu itu akhirnya ada seorang perempuan Samaria. Dia itu mau menimba air. Dia udah bawa tempayan, dia udah bawa alat timba. Dia mau mengambil air. Nah, waktu dia mau mengambil air, akhirnya Tuhan Yesus bilang, berikan aku minum. Seperti yang adik-adik bisa baca ya, nanti di Alkitab minta bacain sama mama papanya. Nah, di sini Tuhan Yesus bilang, berikan aku minum. Nah,
Di gambar selanjutnya nanti adik-adik bisa lihat nih ya. Di gambar selanjutnya mana nih Kak? Nah ini dia. Jadi di gambar ini waktu Tuhan Yesus bilang berikan aku minum, perempuan ini merasa kaget adik-adik. Kenapa? Karena pada zaman dulu itu bangsa Yahudi itu nggak bergaul sama bangsa Samaria. Jadi si perempuan ini pun bilang, masakah engkau meminta minum kepadaku yang merupakan seorang Samaria? Nah, tapi karena Tuhan Yesus merasa haus dan dia adalah Tuhan gitu ya. Jadi akhirnya Tuhan Yesus bilang, "E, berikan aku minum, niscaya engkau akan memperoleh air kehidupan." Nah, tapi perempuan ini bilang lagi adik-adik, kau kan Tuhan gak punya alat timba, gimana caranya bisa ngambil minum? Sementara sumur ini dalam banget loh Tuhan, gimana cara ngambil airnya? Nah, karena Tuhan Yesus bilang, adik-adik bisa baca nanti di Alkitab, Tuhan Yesus itu bilang bahwa berikanlah dulu minum kepadaku dan engkau akan memperoleh air kehidupan. Karena barang siapa minum dari air ini, dia akan merasa haus kembali. Kalau dia memperoleh air kehidupan yang dari Tuhan, dia akan memperoleh kehidupan yang kekal. Nah, di gambar selanjutnya adik-adik bisa lihat. Nah, si perempuan ini pun akhirnya berkata, dari mana Tuhan bisa dapat air itu? Aku mau air itu. Dia bilang, akhirnya Tuhan bilang kalau engkau mau air itu, berikan dulu minum kepadaku, baru kamu akan mendapatkannya. Tuhan akan memberikan kehidupan kepada engkau. Nah, setelah itu akhirnya perempuan itu mau kasih minumnya, yang adik-adik nanti bisa baca ya, jangan sampai nggak dibaca. Waktu dia mau minta air kehidupan itu, akhirnya Tuhan Yesus bilang, waktu si perempuan ini udah mulai percaya nih, kalau yang dia lagi ajak ngomong itu adalah Tuhan. Akhirnya Tuhan bilang gini, panggillah dulu suamimu. Terus perempuannya bilang, aku tidak punya suami Tuhan. Dan Tuhan pun berkata, benar yang kamu bilang, bahwa engkau tidak mempunyai suami. Berarti ternyata nih adik-adik, kalau adik-adik nanti baca ya, minta sama papahnya, perempuan ini tuh gak bohong. Sekarang kakak, siapa yang di sini masih suka bohong? Kalau yo ngakunya sama Tuhan ya, jangan lupa minta ampun sama Tuhan, bertobat juga. Karena perempuan ini dia tahu loh dia itu hidupnya sebetulnya tidak kudus. Tapi waktu Tuhan tanya, perempuan ini berkata jujur. Akhirnya Tuhan Yesus senang dan akhirnya Tuhan Yesus pun bilang bahwa akan ada saatnya engkau menyembah Allah yang engkau kenal. Bukan lagi sembarangan Allah, bukan lagi Tuhan yang gak dikenal, tapi dia akan menyembah Tuhan Yesus Allah yang hidup. Di firman Tuhan adik-adik bisa baca, di situ dibilang bahwa sudah saatnya penyembah-penyembah Tuhan itu menyembah Tuhan di dalam roh dan kebenaran. Jadi walaupun adik-adik masih kecil, kakak mau bilang adik-adik harus minta sama Tuhan untuk bisa menyembah Tuhan dengan berbahasa roh. Jangan sampai enggak, karena Roh Kudus yang sama yang ada di papa, yang ada di kakak, itu Tuhan Yesus pasti kasih juga untuk adik. Asalkan adik mau sungguh-sungguh ikut Tuhan, adik-adik mau sungguh-sungguh waktu menyembah Tuhan. Jadi jangan lagi main-main. Nah, gambar selanjutnya, waktu si perempuan ini akhirnya sudah menjadi percaya bahwa ternyata dia adalah Tuhan yang hidup, Tuhan yang tahu akan kondisinya dia yang sebenarnya. Akhirnya dia memutuskan untuk, nih coba kita lihat gambar selanjutnya di bawah ini. Nah, akhirnya di gambar selanjutnya lagi Kak, jadi dia itu akhirnya memutuskan untuk memberitakan bahwa Tuhan yang saat ini sedang berhadapan sama dia itu adalah Tuhan yang hidup, dan dia mau menyampaikan kabar baik untuk orang-orang yang ada di sana.
Jadi dia tidak mau menyimpan kabar baik itu hanya untuk dirinya sendiri. Kenapa? Karena keselamatan yang dari Tuhan itu bukan hanya untuk kita sendiri, bukan hanya untuk kakak, bukan hanya untuk papa, tapi juga untuk kita semuanya. Makanya adik-adik, kakak mau bilang firman Tuhan hari ini itu adalah pesannya kita harus memberitakan keselamatan yang dari Tuhan untuk semua orang. Karena keselamatan yang dari Tuhan adalah keselamatan yang kekal dan itu berlaku untuk semua orang. Bukan hanya untuk mama, bukan hanya untuk kamu, kakak, tapi untuk semua orang. Jadi yuk kakak minta adik-adik semuanya jangan lupa, jangan males untuk menyampaikan kabar baik. Karena apa? Karena keselamatan yang kekal itu datangnya hanya dari Tuhan Yesus sendiri, bukan datang dari kakak, bukan datang dari yang lain, tapi dari Tuhan Yesus. Makanya kenapa waktu kalau lagi penyembahan, adik juga harus sungguh-sungguh menyembah Tuhan. Jangan lagi main-main, jangan lagi ngobrol, apalagi waktu ibadahnya di rumah. Ayo, siapa yang masih nggak serius? Hanya karena nggak diliatin sama kakak-kakaknya, tapi ada Tuhan Yesus yang lihat. Jadi adik-adik harus selalu sungguh-sungguh. Kenapa? Karena hidup kita harus menjadi teladan. Benar banget, hidup kita harus jadi teladan. Hidup kita harus jadi contoh yang baik untuk teman-teman. Karena walaupun masih kecil, kita juga bisa jadi orang dewasa. Jangan minder, jangan malu hanya karena masih kecil. Tuhan bilang, jangan seorang pun menganggap engkau rendah hanya karena engkau muda. Jadi teladan melalui akal budimu. Pokoknya Tuhan mau semua harus bisa jadi anak yang takut akan Tuhan. Adik-adik, jadi pesan hari ini kakak mau bilang, jangan lagi main-main ikut Tuhan. Kalau adik-adik mau dipakai Tuhan, kalau mau jadi anak luar biasa di dalam Tuhan, adik-adik harus sungguh-sungguh supaya teladan kita itu ditiru oleh orang-orang di sekitar. Waktu adik-adik berdoa, waktu adik-adik lihat ada teman adik-adik yang mungkin malas berdoa atau mungkin jarang berdoa. Nah, adik-adik bisa jadi contoh atau mungkin adik-adik bisa jadi pengingat untuk teman-temannya. Ayo, jangan malas berdoa. Karena kenapa? Karena Tuhan Yesus itu suka banget sama anak-anak yang rajin berdoa, rajin baca Alkitab, rajin sembah Tuhan apalagi. Jadi jangan sampai adik-adik gak suka berdoa ya, gak suka baca Alkitab. Adik harus suka berdoa, adik-adik harus suka baca Alkitab dan suka menyembah Tuhan. Jadi itu aja firman Tuhannya untuk hari ini yang dapat kakak sampaikan. Tapi selain dari firman Tuhan yang kakak sampaikan ini, kakak punya satu pengumuman penting untuk adik-adik di rumah. Coba kira-kira siapa yang mau dapat hadiah? Siapa yang mau jadi juara? Nah, pasti semuanya mau kan jadi juara? Pasti semuanya mau dapat hadiah. Nah, nih coba ya kakak bisa sulap nih. 1, 2, 3. Nah, ini dia. Jadi untuk minggu depan kakak punya kuis untuk adik-adik di rumah. Untuk yang usianya pratama, adik-adik bisa baca ayat hafalannya di Yohanes 4 ayat 14. Dan untuk yang balita, adik-adik bisa baca di Yohanes 4 ayat 34. Nanti setelah adik-adik hafalin, adik-adik minta sama mama papanya untuk direkam. Kalau bisa direkamnya seunik mungkin. Mungkin adik-adik bisa pakai atribut atau adik-adik bisa pakai gaya yang menarik atau apapun. Terserah adik-adik mau berkreasi seperti apa.
Nanti videonya adik-adik bisa kirim di WhatsApp, di WhatsAppnya Kak Fani, atau juga bisa di-upload di Instagram dengan meng-tag @sundayschool.taminisquare. Minta mama papahnya untuk upload di IG. Tapi jangan khawatir, kalau mama papanya nggak punya IG pun, adik-adik bisa kirim lewat WhatsApp seperti yang ada di nomor ini ya. Adik-adik jangan lupa minta sama mama papanya karena akan ada hadiah yang menarik nantinya untuk yang jadi pemenang. Nah, sebelum kakak tutup dengan doa, kakak mau ingetin satu hal untuk adik-adik semua. Siapa yang tahu tentang visi Tuhan tahun ini? Ada yang tahu nggak? Iya, benar banget. Visi Tuhan tahun ini adalah tahun dimensi yang baru. Coba diulang ya. Tahun ini visi Tuhan adalah tahun dimensi yang baru. Ada yang tahu apa artinya? Iya, benar banget. Artinya adalah berubah menjadi seperti Kristus, menjadi kepala dan bukan ekor. Tapi siapa yang bisa pakai gayanya? Udah pada bisa semua? Oke, kalau gitu kita coba sama-sama ya. Kita coba nih. 1, 2, 3. Tahun dimensi yang baru adalah seperti. Satu kali lagi ya, kita coba sama-sama. Tahun dimensi yang baru adalah artinya seperti Kristus. Adik-adik harus ingat itu terus ya. Bukan hanya diperagain, bukan hanya diapalin, tapi harus dilakukan. Bisa? Pasti bisa, karena adik-adik bersama Tuhan Yesus. Oke, yuk sekarang kakak tutup, kita semuanya bersatu, lipat tangannya, tutup matanya, kita bersatu dalam doa. Tuhan Yesus yang baik, kami mengucap syukur Tuhan untuk firman yang boleh dibagikan saat ini Tuhan. Terima kasih Tuhan, kami boleh belajar bahwa setiap kami telah menerima keselamatan yang kekal yang daripada Engkau Tuhan. Dan keselamatan yang kami terima bukan hanya untuk diri kami sendiri Tuhan. Kami gak mau jadi egois, kami mau keselamatan yang kami terima juga diterima oleh orang-orang di sekitar kami. Untuk orang-orang terdekat. Biar kiranya Tuhan Engkau yang mampukan setiap kami, untuk kami boleh menjadi teladan yang baik. Kami boleh menjadi contoh untuk orang-orang di sekitar kami. Walaupun mungkin kami masih kecil Tuhan, tapi kami percaya Engkau memakai kami secara luar biasa. Karena setiap kami memiliki Roh Kudus yang sama yang daripada Engkau Tuhan. Terima kasih Tuhan Yesus, Engkau yang berkati Papa Mama Tuhan, Engkau yang berkati keluarga kami Tuhan. Bahkan juga Engkau yang memberkati bangsa kami Tuhan, bangsa Indonesia. Di mana saat ini bangsa kami sedang di dalam masalah Tuhan, di mana bangsa kami ini sedang dilanda suatu penyakit Tuhan. Biar kiranya Tuhan Engkau melihat bangsa kami ini Tuhan, Engkau yang pulihkan Indonesia Tuhan, Engkau yang memberkati Tuhan. Biar kiranya bangsa kami boleh disembuhkan di dalam nama Tuhan Yesus, bangsa kami boleh dipulihkan di dalam nama Tuhan Yesus. Biar kiranya Tuhan kemuliaan Engkau dinyatakan Tuhan, biar namamu semakin besar Tuhan. Biar banyak orang Tuhan boleh mengaku bahwa Engkau adalah Tuhan Yesus, Juru Selamat kami yang hidup Tuhan. Kami mengucap syukur Tuhan bahwa di tengah permasalahan kami, di tengah pergumulan kami boleh memiliki Allah yang seperti Engkau. Allah yang hidup, Allah yang setia, Allah yang selalu menemani kami Tuhan. Biar kiranya Engkau yang memberkati setiap kami senantiasa Tuhan dimanapun kami berada. Dan kami bersyukur Tuhan kalau kami boleh ada sebagaimana kami ada sampai dengan saat ini Tuhan.
Itu semua adalah karena kasih anugerah yang daripada Engkau Tuhan. Siapakah kami ini Tuhan sehingga kami boleh menjadi biji matanya Engkau Tuhan. Kami boleh berharga di hadapan-Mu Tuhan. Kami mengucap syukur Tuhan, kami berterima kasih. Kami serahkan Tuhan segala sesuatunya dalam kehidupan kami ini ke dalam tangan kasih Tuhan. Kami percaya Engkau yang selalu ada bersama-sama dengan kami Tuhan, karena kami gak mau jauh dari Engkau. Kami mau sungguh-sungguh ikut sama Tuhan. Terima kasih Tuhan Yesus, kami mengucap syukur. Terpujilah Engkau Bapa kekal selama. Dalam nama-Mu yang kudus, setiap kita yang percaya bahwa Tuhan Yesus selalu baik dalam kehidupan kita, sama-sama katakan amin. Tuhan Yesus memberkati. Selamat hari Minggu.